Peggy itu anak pertama. Peggy adalah tulang punggung keluarga. Dari kelas 6 SD, Peggy udah belajar bekerja untuk menafkahi adik-adiknya dan menyekolahkan adik-adiknya. Jadi dia itu ya menurut saya sih anak yang baik. Dia penurut, hidupnya hanya untuk kerja dan kerja. Nangis terus, Bu? Tiap malam sampai berat badan turun 10 kilo. Jangan pernah takut saya kalau bikin sedih itu. Karena kamu nggak ngerasa bersalah, kamu nggak takut Nggak pernah sedikit, takut Bu? sama sekali. Malah saya pas di ruangan penyidikan itu kan saya beradu argumen sama penyidik-penyidiknya itu. Beradu argumen karena saya nggak merasa bersalah kok. Jadi mereka selalu memiliki alibi bahwa saya bersalah, saya tolak lagi. Peggy katanya mau liburan ke Bali. Iya, itu rencananya itu bulan Agustus itu lah. Bulan Agustus nanti, luar biasa. Dengan siapa aja, Peggy? Dengan Tim tim kuasa kuasa hukum keluarga itu. Oh, mama, ibu, Iya. ayah? Ayah juga ikut. Ayah juga ikut. Oke, masih ada ya berarti Masih ada, semuanya ya? masih. Semuanya sama tim kuasa hukum? Iya. Semuanya? Dapat dari siapa nih hadiahnya nih? Dari Pak Richard. Bukan Pak Richard, itu Pak Nicholas Kili-Kili. Oh, siapa itu? Nicholas Kili-Kili itu salah satu tim kuasa hukum kami yang dari Jakarta. Oke, kasih hadiah untuk liburan Peggy dan keluarga bersama tim. Kuasa hukum Prapid ke Bali. Merayakan semuanya ya, luar biasa ya. By the way, ini pertama kali loh kita bahas ya. Iya. Dari kasus Vina viral sejak berapa bulan yang lalu tuh dari filmnya, aku nggak pernah bahas satu kali pun di podcastku. Ini pertama kali aku bahas dan langsung dengan Peggy Setiawan dan dengan ibu ya. Iya, betul. Ini ibunda dari Peggy Setiawan. Namanya siapa ibu? Ibu Kartini. Ibu Kartini dan ibu Sugianti, ya Ibu kuasa Sugianti. hukum Peggy sejak tahun 2016 pada saat Peggy sudah digeledah dan diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saya sudah mendampingi Peggy, namun pada saat penggeledahan itu tidak ada surat penggeledahan dari pengadilan negeri setempat maupun berita acara pengambilan 2 sepeda motor milik Peggy dan juga milik pamannya saat itu. Dan setelah penggeledahan itu kita menunggu ada panggilan secara patut kalau memang saat itu Peggy diduga sebagai pelakunya. Namun tidak ada panggilan secara patut dari polisi sampai dengan akhirnya viralnya film Vina di 8 tahun kemudian. Oke, nanti kita bedah lebih lanjut. Siap. Tapi ibu adalah pengacaranya dari tahun 2016. Betul. Berarti ibu adalah pengacara pertamanya? Iya, karena Ibu Kartini itu adalah bekerja di rumah saya. Jadi mau tidak mau kebetulan saya ada seorang pengacara. Akhirnya saya harus berada di garda terdepan membela keluarga Peggy. Oke, kalau Pak Tony yang sering muncul di media? Pak Tony itu adalah salah satu dari tim kuasa hukum Peggy juga, namun dia adalah bagian untuk menghadapi media, jadi seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau ada media untuk menjelaskan tentang apa yang dilaksanakan oleh tim kuasa hukum kami, Pak Tony dan beberapa lainnya juga siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari media. Oke. Peggy, aku pengen cerita dengan kamu. Iya. Aku juga sama loh Peggy. Sama. Aku pernah ditangkap, pernah ditahan, pernah dipenjara. Sama-sama korban salah prosedur. Aku dipenjara, tapi nggak selama kamu. Kamu berapa lama? 49 hari. Aku 1 hari. 1 hari. Tapi menderita Peggy, Iya, sama benar-benar. menderita. Aku 1 hari, lalu aku menang pra-peradilan. Aku dikeluarin karena bebas bersyarat, lalu aku pra-peradilan dan aku menang pra-peradilan. Percis sama apa yang seperti kamu rasakan. Jadi apa yang kamu rasakan tuh aku juga ngerasain, cuma bedanya lama. Benar. 49 hari 49 hari. di penjara. Iya. Kayak gimana rasanya Peggy? Kita saling cerita. Rasanya itu ya sangat-sangat tidak enak sih. Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama dalam seumur hidup. Kamu pernah buat apa ya kesalahan hukum lain selain Enggak ada sih jauh ini. oh selain ini, bukan selain ini ya, selain kejadian ini belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali. Pertama kali. Penjara juga pertama kali. Pertama kali penjara. Kayak gimana rasanya penjara? Boleh nggak diceritain? Rasanya luar biasa sih, banyak suka dan dukanya sih. Tapi alhamdulillah saya kemarin tuh ya menemukan orang-orang baik di sana di dalam. Oh iya? Iya banyak sekali, banyak dukungan. Justru saya di dalam mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Saya tidak menyangka, awalnya masih di luar tuh saya ngiranya di penjara tuh bakalan serem lah gitu lah. Ternyata sebalikannya di sana itu sangat luar biasa. Saya disambut dengan baik, disambut dengan meriah dan Serius? disambut dengan dukungan yang penuh. Bukan setiap hari juga saya langsung
selalu dicek ada keadaan saya bagaimana, ditanyain kamu sehat nggak, gini itu enggak, kamu ada apa-apa enggak, kalau bilang ada apa ngomongnya, kalau misalkan kamu makannya kurang nanti ngomongin kita kasih gitu. Warga tahanan? Warga tahanan dan penjaga-penjaganya sih. Penjaga-penjaganya? Semua mendukung saya alhamdulillah. Tapi kan ini ya, katanya kalau ini Bu, saya izin Bu ya. Saya tanya Peggy dulu, habis itu saya perlu pindah ke Ibunda dan Ibu pengacara ya. Saya izin ya. Tapi katanya kalau misalnya kan kita pelaku kejahatan seksual, itu biasanya kalau di penjara kan disiksa, Peggy. Iya. Banyak yang bilang gitu di dalam juga, kok kamu bisa beda gitu. Ya, aku juga bersyukur sih alhamdulillah. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini kamu juga bukan atau bagaimana? Kurang tahu, saya juga kurang tahu sih itu. Ya intinya pada awalnya awal pertama masuk kan saya selalu tanya-tanya, kamu bener nggak gini, kamu gini nggak? Ya saya terus mencoba menjelasin apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saya alami, bahwa saya itu tidak pernah melakukan ini adalah sebuah sebuah fitnah yang menuduhkan saya. Ya saya terus-terusan aja, misalkan ada yang nanya kan, banyak yang nanya tuh, mulai dari penjaga, mulai dari ya yang pawas-pawas gitu, terus ada tahanan lain juga pada nanya sama saya tiap hari itu, hampir ada banyak orang yang nanya-nanya gini. Ya saya selalu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya seperti apa. Mungkin mereka sadar sih, mereka tahu bagaimana, bisa menilai lah, orang kan bisa menilai. Jadi ya mungkin mereka tahu, oh ini bukan pelaku sebenarnya. Bukan pelaku sebenarnya. Iya, mereka beranggapan kamu bukan pelaku yang sebenarnya. Kemungkinan. Jadi maka dari itu mereka memperlakukan saya dengan baik, tidak seperti dengan tahanan-tahanan lain. Soalnya kan di dalam ada juga tahanan yang memang benar-benar pembunuh, yang benar-benar pemerkosa kan. Nah, kayak gimana perlakuannya? Beda jauh. Kayak gimana coba Peggy? Ya mereka kalau dihukum ya dihukum beneran. Kalau misalkan dihukum ya dihukum beneran gitu. Digebukin? Ya salah satunya sih seperti itu, tapi nggak ada kekerasan di sana. Nggak ada kekerasan? Ya cuman dihukum aja, hukum biasa. Ya hukum biasa ya juga menurut bagi mereka mah ya itu berat katanya, kalau bagi mereka yang mengalaminya itu. Makanya dari itu banyak yang protes, wah ini kok beda begini ini pelakunya. Emang kamu di mana? Kamu tetap di dalam sel kan tapi kan? Dalam sel. Berapa orang dalam satu sel kamu? Waktu pertama sih saya ada nyampe 20-an sih, 20 orang. Terus kan kebanyakan tuh overload. Terus dipindah 5 orang, jadi tinggal sisanya tinggal berapa tuh, sekitar itu. Pas terakhir saya mau keluar itu tinggal 12 orang. Oke. Pas di penjara tapi kamu ngomong nyaman, tapi kemarin kamu ada ngomong juga di media, kamu digebukin. Itu waktu awal pertama saya masuk di ruang penyidik, ada sedikit kekerasan. Oh, sebelum masuk ke penjara, waktu di pemeriksaan di penyidik, itu yang kamu dipukulin? Iya, di situ sedikit. Jadi tapi setelah kejadian itu saya udah melupakan gitu. Udah mengikhlaskan apa yang terjadi. Jadi saya tidak ingin mengingat itu lagi. Karena saya mau cerita aja yang ini aja, yang enak-enaknya aja gitu. Biar ini juga jadi pelajaran juga sih tapi. Tapi yang gebukin itu sesama teman di tahanan? Enggak, itu mah di ruang penyidik. Oknum? Iya, oknum di ruang penyidik. Oknum penyidik? Di ruang, bukan penyidik apa, adalah. Oh, di ruang, bukan di dalam tahanannya? Bukan dalam tahanan, bukan di ruang penyidikan. Seperti itu. Cuman ya penyiksaannya sedikit. Sedikit itu seperti apa Peggy? Aku pengen tahu. Ya nggak terlalu ekstrim lah, sedikit punya. Bagi saya mah sedikit. Bagi kamu itu sedikit. Tapi katanya kamu di kantong kresek juga. Iya itu benar. Itu sedikitnya kamu? Sedikitnya ya. Salah satu sedikit itu terakhir sebelum saya dimasukin ke ruang tahanan tuh. Jadi ketika Mama dan Ibu Yanti kan udah keluar, udah dampingin saya. Terus kan katanya udah malam Bu, jadi Peggy-nya mau dimasukin ke ruang tahanan. Nah setelah beliau keluar semua kan, saya masih di dalam ruang penyidikan tuh. Nah disitulah terjadi, ya dimasukin kantong kresek sebentar sih, cuman nggak ada 2 menit sih gitu, cuman paling sekitar 30 detik kan. Tapi tetap aja kan nggak bisa napas itu gitu. 2 menit mati kamu Peggy? Mati 2 menit mati, paling 30 detik kan dah, sedikit bentar. Oke, tapi habis itu kalau waktu dipindah ke tahanannya nggak ada? Aman, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Waktu di penyidikan saja? Iya, di awal-awal Waktu saja. di penyidikan saja, Iya. Oke. Saya pengen tanya nih dengan kamu. Kamu nih sebenarnya kenal nggak sih dengan 7 rombongan atau 8 rombongan yang sudah pernah ditahan? Saya kenal sama satu, sama Sudirman. Yang lain nggak kenal. Cuma satu, Sudirman? Kebetulan karena dia itu mantan teman saya di sekolahan kelas 1 SD. Oke. Pernah sekolah bareng. Namun dia nggak naik kelas sampai 4 tahun. Jadi saya kan naik terus. Setelah itu yang nggak kenal lagi, seperti itu. Oke. Kamu ini tinggalnya di mana? Cirebon? Atau di Bandung sebenarnya? Cirebon, tapi saya dari rezekinya di Bandung. Jadi saya tuh jarang ada di Cirebon. Oh, kamu jarang ada di Cirebon karena kamu kerjanya Di itu di Bandung. Iya.
Pertanyaan saya, pada tanggal 27 Agustus 2016, itu pada waktu kejadian ya kalau Iya, saya nggak benar, salah ya. benar. Kamu ada di mana sih? Bandung, Itu fix. fix Bandung. Kamu tahu dari mana kamu ada di Bandung? Orang saya kan kerja di situ. Dia kerja di rumah. Coba saya pengen ngetes kamu. Tanggal 15 Februari 2024, kamu ada di mana? Cirebon. Ya. Cirebon. Iya. Ngapain kamu di Cirebon? Kan ada kerja di sana sedikit. Ada di kerja. Ada kerja sedikit di sana. Tapi kamu ingat ya? Ingat, alhamdulillah. Apa yang menandakan kamu ingat bahwa tanggal 27 itu kamu benar ada di Bandung? Bandung. Itu karena pengalaman hidup sih. Pengalaman hidup. Jadi saya orangnya apa ya? Kalau misalnya pengalaman hidup selalu ingat sih. Kecuali kalau misalnya pengalaman hidup yang saya bikin-bikin ya pasti saya nggak ingat seperti itu. Oke. Dan itu fix. Ada yang bisa membuktikan bahwa kamu benar ada Bisa. di Bandung? Yang punya rumah juga ada. Kemarin kan udah di persidangan ada. Menyaksikan, terus teman-teman saya kan kerja bareng banyak kan, tuh bangunan kan banyak kan kerjaan. Jadi kan ada juga yang banyak melihat seperti itu. Oke. Hubungan. Banyak yang bisa menyaksikan dan memberikan alibi bahwa kamu tanggal 27 Agustus 2016. kamu ada di Bandung. Bandung. Sorry, aku pengen tanya dulu. Bandung dan Cirebon itu jaraknya berapa lama ya? 4 jam kalau Iya, kalau kalau 4 jam. kalau lewat tol 4 jam. 4 jam, oke. Dan pada malam itu fix kamu ada di Bandung. Dan Bandung. kamu tidak pernah ke Cirebon? Enggak pernah. Tidak pernah ke Tidak Cirebon? pernah. Kamu kenal dengan, mohon maaf, almarhum? Tidak ada sama sekali. Gak kenal? Enggak kenal sama sekali. Dengan Aep? Enggak kenal sama sekali. Gak kenal sama Enggak sekali? kenal sama sekali. Terus kenapa dia bisa sebut kamu? Nah, itu jadi pertanyaan itu. Saya selalu menanyakan seperti itu, kenapa seperti itu. Saya juga bingung. Kamu juga bingung ya? Bingung saya juga. Makanya saya mau nanya sama dia, kenapa gitu. Kenapa saya? gitu. Oke, tapi kamu masuk ke geng motor nggak? Enggak sama sekali, enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Geng motor itu pun juga kamu nggak tahu? Enggak tahu sama sekali. Karena saya fokus kerja sih. Oke, kerjaan kamu apa? Bangunan, kuli bangunan. Kuli bangunan. Bangunan. Dari kapan itu? Udah lama mulai awal kerja mah dari kelas 6 SD tuh kan. Kelas 6 SD kan libur ulangan 2 minggu. Saya manfaatin buat belajar kerja gitu. Kan namanya kuli bangunan bawa ember aduk-adukan aja kan agak ringan sih seperti itu. Oke. Ringannya kamu beda ya. Beda. Dari tahun berapa itu berarti? SD kamu tahun berapa itu berarti? 2009. Oh 2009. Dari tahun 2009 kamu sudah kerja bangunan? Iya, kelas 6 SD itu. Oke. Dan rata-rata rezekinya ada di Bandung? Iya, rezeki saya di Bandung terus. Rata-rata rezekinya Jadi ada di Bandung? saya tuh mulai di Bandung tuh mulai dari 2014 di Bandung. Oke. Sampai dengan ya bolak-balik Cirebon Bandung seperti itu. Kalau misalkan di Bandung yang nggak ada kerjaan, saya pulang dulu ke Cirebon. Paling seminggu, 3 hari, 4 hari paling berangkat lagi ke Bandung gitu sih. Oke. Nah, waktu kejadian nih ya, berarti kan kamu nggak tahu nih, nggak kenal Vina, nggak kenal rombongan geng motor. Kamu tahu kejadian Vina itu? Tahu nggak kamu kejadian Vina? Nggak tahu, awalnya nggak tahu sama sekali. Bener-bener nggak tahu Nggak tahu sama sama sekali. Setelah ada telepon dari mama kan menjelaskan bahwa ini di rumah ada penggerbek gitu, nyariin kamu, terus bawa motor kamu. Seperti itu saya tahu dari mama gitu. Kapan itu, Bu? Ya waktu ada kejadian pembunuhan 2 apa selang 3 hari. Oke. Baru- 2016 ya berarti Iya. ya? Baru itu rumah digerebek sama ya nggak tahu polisi nggak tahu apa tapi pakai baju bebas tuh. Banyak kan tuh ada 1 mobil terus ada yang masuk 3 ke dalam abrak-abrik rumah kata saya. Ada apa cari apa kata saya. Peggy mana katanya Peggy nggak ada lagi ke Bandung lagi kerja kenapa Pak? Enggak Ji mau ini Peggy punya utang sama saya 5 juta yang satunya ngomong kayak gitu. Terus yang satu lagi ngomongnya nyawa dibayar nyawa katanya gitu. Yang satu lagi ngomongnya Peggy ikut pembunuhan ibu tahu nggak ngomongnya kayak gitu kata saya. Kan Pak Peggy nggak ada lagi kerja di Bandung udah lama kata saya. Ibu tuh bohong katanya. Terus tuh rumah tuh diobrak-abrik semua cari apa Pak? Cari barang bukti katanya gitu. Ya udah saya kan orang nggak ngerti apa-apa ya Pak cuman diem aja. Semua serumah kan pada diem aja nggak pada bereaksi gitu. Ya udah nah terima aja lah apa aja diem. Udah polisi keluar lagi terus ada motornya Peggy di luar tuh lah mau dibetulin dalam keadaan turun mesin tuh mau dibetulin ini motor siapa kata polisi itu ini motor Peggy kata saya tuh oh berarti ini motor rusak sesudah dipakai kejadian ya Bu ngomongnya kayak gitu pas kata saya enggak Pak ini motor rusak udah lama udah sebulan lebih. Nah itu kan penggerebekan tuh hari Kamis rencananya Peggy itu nanti Minggu kirim buat beli alat-alat gitu pas gitu udah bawa aja ini buat barang bukti katanya gitu. Dan dibawa? Dibawa. Terus ada motor adik saya di luar. Ini motor siapa Bu? Kata apa? Yang satunya lagi ini motor adik saya kenapa lagi Pak? Pinjem buat nyetep ke mobil katanya gitu. Ya udah saya kasihin lah kuncinya. Ibu baik hati ya. Iya, ini kuncinya kata saya tuh ya udah
Terus nyampe di mobil itu kan rumah kan di gang masuk, jalan rayanya jauh jadi di step, motornya Peggy diangkat ke mobil, motor itu juga diangkat ke mobil lagi. Ditipu. Nah aku kan nggak ikut ke Iya, mobil. iya. Aku di rumah orang lemes semua ya pada pating plongo be. Ya wis pas itu udah jalan mobilnya. Dan ibu kabarin Peggy. Iya, sorenya saya kabarin bapaknya Peggy. Nah, kata saya tuh ini di rumah gimana ada penggerebekan, motornya diambil kata saya. Sampai sekarang sudah dibalikin motornya? Belum dibalikin? Belum. Ibu nggak ada nuntut gitu dengan sorry Bu ya, selama berapa tahun nih berarti dari tahun 2016 sampai sekarang 8 tahun nggak ada nuntut? Ya pernah waktu itu ada tuh tetangga kan polisi, saya disuruh ke kantor polisi, Ibu aja, Mbak ke kantor polisi ngambil motor katanya kan gitu. Ya udah saya nurut ke sana. bawa uang tuh barangkali nanti kan barangkali minta uang kayak gitu. Pas sampai di sana tetap aja Peggy-nya suruh pulang, disuruh bersaksi kalau Peggy waktu itu nggak ada di sini kata gitu. Ya saya tuh udah bawa uang, katanya kan saya sini suruh ngambil motor Mas kata saya tuh gitu. Ya nanti ya Ibu Peggy-nya pulang dulu. Ya udah saya pulang lagi, saya konfirmasi lagi sama Ibu, Bu gini kata ibunya. Udah bilang diemin aja kata itu kan nggak ada surat panggilan. Kalau ada surat panggilan baru nanti Peggy pulang dan ngomong ke polisi kalau Peggy tidak ada tempat kejadian gitu. Oke. Dan sampai sekarang motor itu nggak dibalikin sama sekali. Enggak Berarti sama itu salah sekali. satu kerugian ya Bu ya. Iya. Pertanyaan saya Bu, sesulit apa sih cari Peggy? Nah iya, sesulit apa orang bangunan. Kamu hilang. Enggak sama sekali. Tetap di kerjaan itu. Tetap di kerjaan muter itu. ke Bandung aja gitu. Ya kan kerjaan. Mudah Bu nyari dia. Iya mudah lah, orang Bandung. Apa sih Pak jauhnya? polisi minta nomor handphone Peggy nggak? Waktu itu Atau minta alamat tempat dia kerja? iya minta. Tapi saya kan nggak tahu alamatnya, cuman saya ngomongnya ada di Bandung gitu aja. Saya kan nggak tahu alamatnya di mana. Kamu nggak ada menghilang sama Enggak sekali? ada sama sekali. Saya justru kerja biasa aja. Ke warung ya biasa, jalan-jalan ke Braga juga biasa. Kalau nalun juga biasa sendirian. Karena saya merasa nggak bersalah, jadi saya nggak pernah takut. Oke, selama 8 tahun itu kamu bolak-balik ke Cirebon ya? Itu saya mulai pulang ke Cirebon tuh awal dari sekitar tahun 2019, 2020, 2018. Sering kamu balik? Iya, cuma sebentar. Kalau misalkan kerjaan di sini aja lagi, misalkan di Bandung kerjaan lagi libur nih berapa hari, dua hari, tiga hari, saya pulang dulu ke Cirebon terus berangkat lagi itu. Tapi nggak ada kamu ngumpet-ngumpet? Enggak ada sama sekali, enggak ada sama sekali. Sembunyi-sembunyi? Enggak pernah enggak ada. Terus kenapa kamu ganti nama? Nah, itu menarik. Itu nama gaul saya sih. Ini nama gaul saya, jadi saya misalkan setiap kenalan sama cewek kan pakai nama Peggy kan sering dibully tuh. Peggy, iya Peggy Melati Sukma, harus Padang Wangi gitu kan. Kan saya kan nggak ngerokok ya, jadi kan sering juga nih banyak cewek, kamu tuh udah ngerokok, namanya udah mirip cewek yang betul banci. Oh, Peggy Melati Sukma. Banyak yang ngomong kayak Artis gitu. yang zaman dulu kan ada tuh Iya, namanya. iya, saya tahu, Peggy saya Melati tahu. Iya, Sukma jadi saya, gitu. saya tuh malu nggak sama malu dikit sendiri ya. Jadi saya pakai nama Robi aja kan, kebetulan nama Robi itu adik saya sih, Robi gitu. Lebih maco. Lebih maco, lebih laki banget itu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Asik juga ya. Dari kapan kamu pakai nama Robi Ya itu? semenjak dicengin gitu, semenjak diomongin sama cewek-cewek itu kalau misalkan Peggy Melati iya, Sukma. Peggy Melati Sukma harum sih Padang Wangi. Gitu. Panjang banget kan. Jadi saya udah ganti aja namanya, kalau misalkan nama cewek nama Robi gitu, itu nama gaul. Seperti itu. Siapa yang nyangka gara-gara kamu ganti jadi Robi itu jadi malapetaka? Iya, itu saya sempat nggak pernah kepikiran sih, namun ya banyak yang bilang, wah kamu ganti identitas nih, gini kan. Padahal masa KTP sama, muka sama, nggak sama sekali ganti identitas gitu. Gak ada operasi ya Bu? Nggak ada. Ke Korea gitu ganti? Uang dari mana? Buat nyari Nggak ada. makan aja. Gak ada usaha Bu? Operasi plastik atau operasi apa? Uangnya dari mana tuh Kantong Pak? kresek mungkin? Kadang ngerasa hitam. Gak ada usaha sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Gak ada usaha sama Nggak ada sekali. sama Bu, saya pengen tanya Bu, keseharian Peggy ini anak keberapa Bu? Pertama. Peggy itu anak pertama. Peggy adalah tulang punggung keluarga. Dari kelas 6 SD, Peggy udah belajar bekerja untuk menafkahi adik-adiknya dan menyekolahkan adik-adiknya. Jadi dia itu ya menurut saya sih anak yang baik. Dia penurut, hidupnya hanya untuk kerja dan kerja. Jadi masa mudanya dia juga habis buat membahagiakan keluarganya dan mencari nafkah untuk adik-adiknya. Aduh Ibu ngomong kayak gitu saya jadi terharu Bu. Iya, sampai juga adik yang kedua itu si Robi nggak mau sekolah. Ngomongnya kasihan AA cari duitnya udah
Kak Cuma nggak sekolah lagi katanya gitu. Jadi yang sekolah yang perempuan aja 2 sampai SMK, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti Peggy ini anak kebanggaan ibu ya? Iya, Peggy sangat kebanggaan saya. Dia yang paling saya andalkan. Bu, saya pengen tanya sedikit Bu ya. Waktu polisi datang pertama kali 8 tahun yang lalu Bu. Bagaimanapun juga kan ibu pasti agak terbesit ya Bu ya. Ya. Ya bagaimanapun juga kita bertanya dulu dalam hati. Apalagi begitu kejadian ini ditangkap viral sekali di tahun ini. Dia ditangkap, ditahan di kantor polisi. Dituduhkan dengan amat sangat jelas bahwa beliau adalah otak pelaku utama pembunuhan Vina. Pernah gak ibu bertanya, meragukan atau apa ke Peggy Bu? Ya, saya sih sebagai seorang ibu, saya positif. Anak saya tidak bersalah, jadi saya 100% percaya sama anak saya karena anak saya tidak bersalah. Anak saya sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya, jadi saya tidak peduli dengan omongan orang lain. Juga polisi datang ke rumah, saya kekeh anak saya tidak bersalah gitu aja. Ibu tidak ragu sedikit? Tidak. Ibu ada tanya dengan Peggy? Ya, saya sempat tanya sama Peggy. Peggy, apa kamu pernah ngelakuin itu? Pas Peggy jawab, ya mama kan tahu sendiri, aku kan kerja terus, kapan aku main-main? Ya udah kalau itu sih, ya mama sih percaya ya. Emang iya sih setiap hari Peggy selalu bekerja. Dan waktu kejadian juga Peggy nggak ada di Cirebon, Peggy lagi ke Bandung. Jadi ya saya kekehnya itu, anak saya tidak bersalah gitu aja. Oke. Sedih Bu di seperti itu kan anaknya? Sedih banget, kayak gimana, kayak langit mau runtuh. Melihat anak nggak salah, nggak apa, ucuk-ucuk jadi pelaku dalang utama, otak pembunuhan. Gimana hati saya ya Allah. Boleh nggak Bu ceritakan lebih detail mungkin? Terutama kalau dituduh aja mungkin oke ya Bu ya. Ini bukan lebih dari dituduh. Iya. Dicangking itu artinya ditangkap benar-benar. Iya. Masuk penjara, viral semua Iya. TV Ya Allah. memberitakan bagaimana perasaan ibu. Sedangkan kalau nggak salah pada waktu itu banyak juga yang menghujat ibu ya. Iya. Dibilang ibu kalau misalnya macam-macam ibu bisa menghalangi Iya. penyidikan. Iya. Bagaimana perasaan ibu? Ya saya sangat sedih. Sedangkan anak saya juga tidak melakukan itu. Kok semua orang pada memfitnah saya dan anak saya. Maka saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, selamatkan anak saya. Selamatkan anak saya yang tidak bersalah. Lindungi dia. Saya hanya menitipkan anak saya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak tidur gitu aja. Luar biasa ya Bu Saya ya. nggak pernah curhat sama siapapun. Saya hanya curhat kepada Allah. Biar Allah yang mengadili dan membela anak saya. Ibu nggak pernah curhat dengan siapapun? Tidak, paling sama ibu aja. Pas kata ibu udah sabar, sabar. Nanti juga Allah itu tidak tidur gitu aja udah. Ibu yakin nggak Peggy bisa keluar seperti ini? Atau menurut ibu ini masih mukjizat luar biasa? Saya sangat yakin. Ibu Saya yakin? Yakin sekali kalau anak saya tidak bersalah pasti anak saya keluar entah kapan pasti anak saya keluar. Artinya ibu nggak putus harapan sama sekali ya? Ya, saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Entah diterima kapan, entah terima kapan kan Allah tidak tahu menerima doa kita. Akhirnya ya alhamdulillah bisa secepat ini anak saya bisa keluar. Oke, luar biasa. Peggy. Ini saya pengen tanya detail nih kamu. Waktu lagi ditangkap, ibu butuh tisu Bu? Udah senang ibu ya? Udah kering air matanya. Sudah. Udah habis. Udah habis. Sudah nangis terus Bu? Tiap malam sampai berat badan turun 10 kilo. Dari 74 sampai berat badan turun 10 kilo. Nggak makan, nggak minum. Kata anak yang perempuan, "Ma makan nanti sakit." Udah nggak biarin. Biar APG di sana lagi ngapain, kata saya tuh ya. Kan biasanya kan kalau ada kumpul, kalau lagi di Bandung nanti kan telepon, "Ma lagi ngapain Ma? Makan belum? Sholat belum?" gitu. Pas sekarang kan nggak ada kabar berita. Mau besok aja susah. Aduh kata saya, "Bu besok kapan Bu?" "Nanti Bi," katanya. "Kalau udah nyampe sana susah lagi ya Bu." Susah dijenguknya Bu? Susah. Katanya, kata itunya ngomongnya Peggy perlu pengawasan khusus katanya gitu. Kata saya, emang anak saya pembunuh disuruh jadi pengawasan khusus.
Ya tuduhannya kan memang benar, Bu. Tuduhannya iya betul. Tuduhannya memang itu, Bu. Ancaman hukumannya nggak main-main. Iya, sampai jadi ini loh, Bu. Sampai jadi film, Bu. Peggy, Iya. waktu ditangkap kamu lagi apa? Iya, pas waktu hari itu kan saya waktu masih dikontrakan tuh pagi-pagi. Di Bandung atau di Di Cirebon? Bandung. Di Di Bandung. Bandung. Terus saya ditelepon janjian sama mantan bos saya tuh. Ya mantan bos saya terus janjian suruh ke rumah. Bisa nggak ke rumah katanya. Mau ketemu deh. Ya udah bisa Pak, jam berapa? Jam 9 aja, 9 pagi. Nah, sampailah jam 9 pagi saya berangkat dari kontrakan menuju ke tempat yang dituju kediaman beliau. Sesampainya di sana kan dia udah mau berangkat kerja tuh sama istrinya tuh. Pas beliau tuh udah keluar, kan buru-buru dia katanya di rumah gak ada orang, kamu mau kan nungguin di sini dulu sampai sore gitu. Nungguin si Teteh pulang katanya. Saya emang iya kan, ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak berat kan enggak. Ya udah saya nungguin di situ dulu, nungguin anak kecilnya tuh. Nungguin sampai sore sekitar jam 3-an barulah si ibu itu datang, si Teteh itu datang pulang kerja. Terus katanya kan si AA kan nggak ada yang jemput, kakaknya si anak kecil itu kan sekolah itu, dia nggak ada yang jemput ini. Kan bapaknya pulangnya telat katanya. Terus saya tuh, ya udah ibu saya aja yang jemput ya. Emang kamu mau tay? Iya nggak apa mau. Pas saya jemput di sekolahan itu jalan, saya udah nyampe di sekolahan tuh, telepon lagi si bapaknya tuh. Lagi nanti kamu pulangnya ke rumah neneknya aja ya, dianterin ke rumah neneknya, nanti saya nyamper ke rumah nenek. Nah saya ikut, iya Pak, nanti saya ke sana. Terus sesudah itu kan ada orang tuh yang foto-foto. Saya kira tuh mereka lagi selfie biasa. Mereka foto-foto. Oh, foto-foto? Iya, di depan saya, di belakang saya buat foto. Saya tidak menghiraukan karena saya mikir itu mungkin lagi selfie kan ya. Terus seperti itu, terus anak itu keluar terus langsung naik motor, langsung saya bawa pulang ke rumah neneknya. Sesampai di situ, saya nyampe di rumah neneknya itu berbincang-bincang sama si neneknya, sama si keluarga yang lain. Terus si bapak itu datang. Dan terus saya berbincang lagi sebentar. Setelah itu kan mau maghrib, saya ambil wudhu, habis ambil wudhu langsung digerebek gitu. Oh, belum sempat sholat? Belum sempat sholat. Belum sempat sholat? Belum. Berapa banyak yang gerbek kamu? Banyak banget, itu nggak kehitung orang itu. Banyak banget. Lebih dari 10? Lebih, kayak di film-film tuh. Kayak film-film Mas. Aduh, banyak banget. Seperti di film-film? Seperti di film-film. Gerebek langsung tangkap, langsung dibawa, langsung masukin ke polsek terdekat, dimasukin sebentar, terus langsung masuk di lakban ini, matanya tuh. Saya langsung masukin di mobil, bawa ke Polda gitu. Kamu ada tanya, kenapa saya ditangkap Pak? Iya bertanya, tapi kata dia menjelaskan dengan dengan argumen mereka sendiri. Terus udah kamu jangan bilang kamu ikut aja gini nih. Terus saya ikut seperti itu. Apa perasaan kamu pada waktu itu? Ya kita bertanya-tanya ya kenapa ya seperti itu sih. Ketakutan ya? Enggak sih, enggak sama sekali. Gak sama sekali ketakutan? Enggak, karena saya ngerasa enggak takut. Emang kenapa saya kan kalau saya begini prinsip saya, kalau misalkan takut saya bersalah, kalau misalkan enggak takut emang saya enggak salah, seperti itu sih. Mantap, keren Iya, itu. Jangan pernah takut saya kalau bikin seperti itu. Karena kamu nggak ngerasa bersalah, kamu nggak takut Enggak pernah sedikit takut pun? sama sekali. Malah saya pas di ruangan penyidikan itu kan saya beradu argumen sama penyidik-penyidiknya tuh. Beradu argumen karena saya nggak merasa bersalah kok. Jadi mereka selalu memiliki alibi bahwa saya bersalah, saya tolak lagi. Saya nggak pernah salah ini, saya argumen apa kan Mas. Oh iya, Benar seperti itu. kamu memberikan argumen malah, karena kamu nggak takut, karena kamu nggak salah ya? Nggak takut sama sekali, seperti itu. Makanya polisi kan banyak yang ngomong, oh kamu ini nggak pernah takut, orangnya nggak takutan, pasti kamu tuh penjahat yang kelas kakap atau gitu. Iya, penjahat yang kelas kakap yang kata-katanya udah dirangkai dengan sedemikian rupa, katanya mereka begitu. Ya kata situ, emang saya nggak salah loh Pak. Jadi saya ngomong apa adanya, emang saya nggak salah seperti itu. Ya mereka tetap aja berargumen bahwa saya itu salah seperti itu. Oh, oke. Luar biasa juga ya berarti ya. Kalau sekarang apa yang kamu rasakan? Kalau kamu nginget lagi kejadian kamu ditangkap, apa yang kamu rasakan? Ya itu rasakannya penuh sukacita sih. Jadi kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya menarik aja seperti itu sih kebanyakan. Sama Peggy, saya juga ngerasa saya dulu ditangkap keren sih saya. Iya keren lah kalau misalnya kita nggak salah apa-apa. Iya. Apalagi pada waktu itu kan saya lagi memperjuangkan kayak skincare abal-abal kan pada waktu itu kan saya ditangkap, terus tiba-tiba saya dinyatakan nggak bersalah sedikit pun saya ngerasa keren sih. Iya. Orang lain ngata-ngatain saya ngerasa itu keren banget sih. Kayak apa ya? Karena kita harusnya bisa membuktikan. Iya. Keren nggak sih? Keren kan? Iya. Kita nggak salah, kita diangkat, kita membuktikan kita nggak salah kan ngerasa tuh seperti ya keren lah ya, keren banget ya. Iya, karena jarang-jarang sih yang ada yang memiliki sifat berani seperti ini, jarang-jarang. Tapi kan ini kasusnya gede banget. Iya. Sadar nggak kamu ini kasusnya gede banget? Sadar ini kasus gede.
Namun saya selalu yakin dari pertama juga emang saya nggak bersalah kok. Jadi saya serahkan semua sama yang di atas sih, seperti itu. Habis itu waktu kamu ditangkap tuh berapa hari sebelum kamu dipamerkan di pers yang kamu ngomong? Semingguan sih, kurang lebih semingguan. Oh, sudah seminggu kamu ditangkap? Iya, seminggu lebih lah, semingguan lebih. Cukup lama juga ya? Cukup lama. Apa aja kamu ditanyain? Ya yang mana sebelum Sebelum pers. Ditanyain setiap hari itu ada yang nanya, ada yang bolak-balik nanya tentang kejadian itu lah, kamu nggak gini masalahnya gini. Ya saya selalu menjawab bahwa saya tidak tahu Pak, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Hampir sehari itu nyampe 10 orang yang datang bertanya-tanya seperti itu, gonta-ganti seperti itu. Nanyanya sama. Namanya sama. Nanyanya sama ya? Namanya itu aja nanya. Bener kamu nggak ngelakuin ini, ngaku aja. Iya seperti itu. Ada nggak yang bilang dengan kayak gini dengan kamu? Udah kalau kamu ngaku nanti aku bantuin. Bantuin, dipermudah katanya seperti itu. Tos dulu. Sama. Nanti kita permudah gitu. Kita permudah. Iya. Jangan dipersulit. Justru kalau kamu dipersulit kayak gini punya, hukuman kamu tuh tambah berat gitu. kalau yang kayak gini punya, kalau kamu ikut saran kita, semuanya gampang, nanti mudah. Bener ya? Template ya? Benar emang sama. Template ya? Di seperti itu. Tapi kamu kekeh. Ya kekar tuh orang saya nggak bisa lakukan. Ada nggak kamu tergoda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dirayu-rayu? Nggak ada sama sekali. Kamu didampingin nggak? Waktu pertama enggak. Nggak. Enggak waktu pertama. Kapan kamu pertama kali didampingin pengacara? Ya itu waktu Hari kedua. Hari kedua. Hari kedua tuh baru. Siapa yang dampingin? Ibu? Ibu sama Ibu Yanti sama Mas An satu lagi. Oke. Sampai hari pertama enggak ya sama sekali ya? enggak. Sengaja memang. Iya, enggak. Jadi hari pertama tuh Baru ditangkap, iya. Ditanya-tanya terus sampai nonstop. Dari mulai saya datang ke Polda tuh malam sampai subuh tuh ditanya-tanya terus sampai nggak pernah berhenti. Tapi aku mohon maaf aku tanya ya. Kamu kan katanya, kamu bukan katanya lah, kamu kuli bangunan kan? Iya, kuli bangunan. Sekolah lulusan apa? SMP. SMP. Artinya kan gini Peggy, artinya kan secara pendidikan kan kamu nggak terlalu tinggi. Iya, nggak terlalu tinggi. Kamu kan juga kuli bangunan yang minim ilmu hukum. Iya. Kenapa kamu bisa kayak hari pertama tuh kamu nggak jebol kasar ngomongnya? Karena saya kan ke dalam diri saya, jadi saya selalu menanamkan diri saya bahwa jika saya salah, saya harus akui salah. Jika saya benar, saya harus akui benar. Seperti itu. Karena prinsip saya, kebenaran pasti akan menemukan jalannya seperti itu sih. Mantap. Jangan pernah Luar takut, biasa. jangan pernah takut kepada siapapun. Jika kita memang benar. Saya tapi tetap takut loh. Saya yang ada duit, ada pengacara aja yang saya takut loh. Kamu bisa nggak takut ya? Enggak, insya Allah, alhamdulillah. Oke, dan akhirnya kamu dipamerin nih. Iya, pamerin. Pada hari itu saya setelah sholat duha, saya lagi zikir, terus panggil, sini gini. Ayo siap-siap ganti baju deh. Ganti baju ganti sendal seperti itu. Terus saya bawalah ke bawah. Bahkan ganti sendal itu kan sendalnya minjam dulu di tempat tahanan lain ada sendalnya minjam deh. Terus baju juga sama ganti. Terus saya bawalah ke bawah. Saya juga nggak tahu tuh mau dijumpa pers tuh. Saya ikut aja bawa di borgolan, bawa ke bawah. Setelah itu kan pas nyampe pintu depan kan banyak tuh kameramen yang pada nyorot-nyorot. Karena saya itu dalam hati bertanya, Pak ini kenapa jumpa pers atau apa? Pas ya, polisi nggak nerangin tuh. Pas langsung bawa terus langsung kan menghadap tuh di banyak wartawan seperti itu. Terus mereka menerangkan seperti itu, menerangkan bahwa inilah itulah gitu. Ini adalah DPO-nya dicoret dari 3 jadi 1 dan sudah ditangkap Peggy Setiawan pada waktu itu. Ini adalah pembunuh dan otak pelaku dan pemerkosaan yang menyuruh. Terus yang ketua geng, ini adalah penjahat yang kelas kakap. Seperti itu sih. Kamu berani banget sumpah. Apa yang buat kamu tuh berani sampai pada waktu itu saya mau bicara? Ya, yang pertama ya karena saya ngerasa nggak bersalah. Terus yang kedua ya saya pas ngelihat foto keluarga saya kan ada foto keluarga saya, foto bapak saya, ibu dan adik saya tuh ngelihat di depan itu yang membuat saya tambah berani. Saya nggak mau menghancurkan harkat martabat keluarga saya, dan saya juga nggak mau membohongi sama publik, terutama membohongi sama keluarga saya. Jika memang saya diam aja kan saya sama aja membohongi publik, membohongi keluarga saya atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Jadi maka dari itu saya harus dengan spontan itu saya tiba-tiba langsung berani memberikan diri meskipun resikonya itu mati sekalipun seperti itu saya. Iya loh, itu loh. Seperti itu. Karena saya nggak salah, jadi saya rela misalkan resikonya mati sekalipun saya rela, emang saya nggak salah kok. Resikonya mati sekalipun kamu rela? Rela ya. Karena kamu memang nggak salah. Iya, seperti itu. Makanya saya beranilah untuk coba mengungkapkan. Tapi saya sebelum mengungkapkan itu kan udah mulai ditarik tuh dan mulai dihalang-halangin tuh.
lagi mulutnya ditutup ya. Iya, mau ditutup tapi agak jauh gini. Terus saya kan ngomong lagi pas agak udah ditarik lagi pas agak jauh kan ditutupin terus mulutnya sampai dengan Ada yang bisikin nggak? Apa? Ada yang bisik? Nggak ada sih mereka pas ngomong lagi tuh pas saya udah nyampe di dalam. Nah, waktu di dalam. Dia ngomong apa kamu setelah ngomong? Pecah banget itu konvensi pers, sumpah. Iya. Yang lucunya kayak gini ya. Itu konvensi pers yang ngomong tuh sebenarnya penyidik ya. Kasih Polisi humas. Polisi. Dia tanpa disangka-sangka berbicara di sana. Tapi hasil konvensi pers itu orang lebih percaya dia daripada yang buat konvensi pers. Gimana coba? Iya. Sampai di dalam kamu di ngomongin apa? Ya soalnya lucu sih ya, pembunuhan masa barang buktinya ijazah, rapot, jadi orang juga gimana mau percaya. Foto kondangan. Foto kondangan di bawah-bawah. Ya, Saya nggak boleh ketawa ibu. Jadi gini, saya dari luar tuh pas setelah saya di-share tuh saya sempat berpikir, wah ini bakal habis nih saya di dalam. Jadi saya udah siapin diri ya udah banyakin berdoa lah. Berdoa udah pas sampai di dalam ternyata beda. Apa yang kamu takutkan digebukin mesti ya? Ya kan otomatis pasti seperti itu. Apa pikiran saya itu. Jadi ini pasti habis udah ya saya ikhlas udah belajar ikhlas udah benar-benar banyakin berdoa terus tapi sampai di dalam dulu mereka cuma ngomong gini, kamu itu nanti kamu dapat ngomongku ada tempatnya gitu. Nanti kamu dapat ngomong ada tempatnya bukan di sini seperti itu. Cuma ngomong gitu doang kalimat itu. Oke. Pas kata saya itu nggak bisa gitu Pak, orang saya nggak bersalah kok. Masa dituduh seperti itu. Pas kata dia tuh ya udah kamu masuk aja dulu katanya gitu seperti itu. Ada kayak paksa kamu nggak? Udah kamu ngaku aja. Atau ada yang negosiasi dengan kamu? Itu sih ada sih bapak sih terutama bapak waktu sering jenguk tuh sering diomongin gitu Pak si Peggy suruh ngaku aja gitu sih nanti kita permudah lah seperti itu permudah kita bantu. Nah, ada ngomong sama saya juga seperti itu tapi saya tetap keke gitu saya ngaku apa orang saya nggak salah kok suruh ngaku seperti itu. Ada yang tawarin duit? Nggak ada duit nggak ada. Nggak ada duit Pak. Saya pengen tanya dengan ibu pengacaranya dulu nih. Ini. Bu ini aku tuh tadi kan dikenalin ya Ibu Yanti ini pengacaranya Peggy ya. Nah aku tuh jadi bingung. Soalnya kalau misalnya Peggy ini kan pikiran aku kuli bangunan, orang kecil, nggak bersalah. Kok tiba-tiba ada pengacara dari tahun 2016? Berarti jangan-jangan nih bersalah dan mempersiapkan nih sudah. Karena kalau misalnya nggak bersalah orang kecil harusnya ngapain punya pengacara? Kok bisa jadi pengacara Peggy Ibu? Ya karena kebetulan ibunya Peggy bekerja di rumah saya dan saya juga kebetulan seorang pengacara. Jadi pada saat ibunya Peggy mendapatkan masalah di tahun 2016, saya mau tidak mau harus berada di garda terdepan untuk membantu karena mungkin ibunya Peggy udah menjadi bagian dari keluarga. Oke. Oh pada waktu itu karena kenal ya, bukan Bekerja. ibunya cari atau Enggak, karena dia karena ibunya Peggy itu bekerja di saya udah lama, udah dari 2014. Boleh saya tahu kerjanya apa Ibu? Bantu-bantu di rumah. Bantu rumah tangga. Iya, rumah tangga, iya. Beruntung banget loh Ibu. Asisten Ya rumah alhamdulillah saya juga punya ibu. Kalau nggak punya ibu nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. Tanpa dibayar loh Pak. Tanpa Iya dibayar pro bono seperti saya yakin. itu. Dan tapi ini luar biasa loh Peggy. Aku ngomong cerita hidup kamu ini luar biasa loh kamu. Aku bilang kamu belum tentu diulang lagi bisa nasib kamu bisa dulu di sini lagi. Udah jangan kalau bisa Ya, sampai mengen nih Bu. bikin sengsara orang banyak. Ini ya viral. Dia juga nggak pengen Bu. Dia juga nggak mau Bu. Kasihan. Dia nggak ada di film Ibu. Udah cukup sekali aja. Nggak ada di film Ibu. Ya kalau diulang lagi belum tentu karena apa? Yang kita bilang kan ya kita sama-sama tahu sistem hukum di negara kita bagaimana ya. iya. Ini pun menurut saya ada keajaiban yang luar biasa. Iya, betul. Itu karena Didampingin. Allah juga karena bantuan Tuhan yang Maha Esa. Iya banyak banget yang bantu, netizen juga kebetulan percaya, masyarakat juga memberikan juga dukungan. pengacara-pengacara yang ngasih dukungan akhirnya meminta bergabung untuk membantu membebaskan Peggy. Iya karena mereka yakin bahwa Peggy bukan pelakunya itu. Sampai berjumlah 74 orang itu pun sebagian yang saya ajak terima maksudnya saya tidak meminta tapi mereka menawarkan diri sendiri ya pro bono semua. Bu, saya pengen tanya gini. Ini kan sebenarnya rezeki juga ya rezeki bagi Peggy dan keluarga. Iya betul. Bagi ibu juga sebagai pengacara pegang kasus kayak gini juga ini rezeki ibu juga. Iya, betul. Tapi kok ibu bisa
membuka 74 pengacara padahal ibu sebenarnya bisa ambil sendiri. Apa yang ibu pikirkan? Saat itu saya memang waktu itu bersama rekan dari kantor, saya mengatakan bahwa di sana Peggy ini adalah salah tangkap. Saya pertama kali datang itu Ibu mengatakan, yakin, saya yakin karena saya mengenal Peggy sejak usia 15 tahun. Kalau Peggy tidak ada kerjaan di Bandung itu selalu meminta kerjaan ke rumah. Saya suruh ngechat, kadang saya ngobrol bareng gitu, selalu komunikasi sama saya selalu bertanya gimana kondisi di Bandung gitu. Jadi kita udah tahu lah sifat dari Peggy. Kalau misalnya lagi ngechat pun jam 12 dia selalu minta izin untuk sholat dulu. Jadi saya tahu persis Peggy seperti apa. Pada saat Peggy ditangkap pun saya dikasih tahu sama bapaknya. Langsung saya lari ke Bandung subuh-subuh itu karena Peggy ditangkap sore kan. Jadi saya pas saya diberitahu itu udah malam. Jadi udahlah besok saya berangkat Bandung. Saya langsung mengatakan bahwa ini salah tangkap. Itu adalah hanya anak dari ART saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu dari 2016 pun saya tahu dia sedang berada di Bandung. Jadi akhirnya mungkin dari situlah pada saat itu memang sudah banyak media di Polda itu. Mungkin karena Polda akan menyatakan bahwa mereka berhasil menangkap pelakunya. Tapi saya teriak-teriak di sana. Jadi akhirnya besoknya saya di podcastnya Pak Tony kebetulan juga pengacara, kita nyata jawab situ banyaklah pengacara-pengacara lain untuk menawarkan bahwa mau membantu untuk membebaskan Peggy. Saya sih bersyukur, tapi saya juga harus menseleksi mereka karena banyak banget yang datang ke saya ya, termasuk Rasman juga gitu. Oh, Rasman juga masuk ke ibu? Iya, sempat 3 kali telepon saya gitu kan. Minta apa Bu? Benny saya siap bantu katanya gitu, bantu untuk membebaskan Peggy Setiawan. Saya juga yakin Peggy tidak bersalah saat itu begitu. Oh, dia ngomong seperti itu? Iya. Telepon ibu. Iya. 3 kali minta jadi pengacara Peggy. Iya, cuma saya bilang ya maaf Bang Rasman karena saya kuasa baru saya udah masukkan ke Polda dan mungkin nanti untuk langkah selanjutnya saya bilang begitu aja saat itu untuk menolaknya seperti itu. Kenapa ibu tolak? Iya karena saya takut ya kalau Rasman kan punya masalah juga dengan yang lain nantinya malah Baliut gitu. Iya, nanti tim sayanya jadi Bukan ngurusin Peggy ya, ngurusin tim ya. Nah, timnya masalahnya. Udah tim saya udah kondusif gitu dengan 74 orang gitu cukup. Okay. Iya. Dia minta terus kenapa dia tiba-tiba sekarang jadi Nah, lawannya? justru itu makanya ada salah satu rekannya saya menyatakan kamu sakit hati ya karena ditolak sama Bu Yanti gitu. Dia sempat marah-marah dengan ibu enggak? Marah sih enggak, cuma baik-baik sih bilangnya baik-baik. Saya boleh bergabung gitu untuk membela Peggy. Saya Bang Rasman maaf ya karena udah terlalu udah cukup. Dia yang nawarin diri ya ini ya? Iya betul, karena saya nggak tahu nomornya Bang Rasman. Saya nggak tahu nomor dia. Tapi dia tahu nomor telepon saya malah lagi. Iya, ibu dicari ya? Iya dicari, saat itu saya dicari. Peggy, saya ingin tanya, kalau Peggy Peron, kamu kenal gak? Enggak sama sekali, enggak pernah kenal. Ini sama nama doang atau apa sih sebenarnya? Kurang tahu, saya juga bingung. Ini Peggy Peron ini sebenarnya ada nggak orangnya? Kurang tahu, saya juga nggak tahu. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Kalau Sudirman itu kamu pernah ngobrol lagi dengan dia? Enggak sih sebenarnya. Kalau waktu SMP kan saya sekolah di dekat rumah dia ya. Terus saya kalau otomatis kan kalau misalkan ketemu dia tegur sapa seperti itu, kurang lebih seperti itu aja. Kalau misalkan dibilang kumpul bareng, ngomong bareng nggak pernah. Hanya sebatas tegur sapa aja. Misalkan saya lewat kan, saya kan punten kan pernah kenal kan, nama juga pernah kenal kan. Punten terus mereka jawab, iya mangga, terus ditanya jawab misalkan dari mana, saya jawab dari sini baru pulang ke sekolah seperti itu sih. Nggak kenal sama sekali. Peggy Peron juga tidak tahu. Nggak tahu. Kalau nama apa namanya? Nama band, bukan nama band lagi. Nama apa? Geng motor itu. Nggak pernah. Nggak pernah juga. Nggak tahu sama sekali juga. Nggak tahu. Makanya saya bingung kalau misalkan ditanya seperti itu. Oke, ini sudah sidang pra peradilan. Sebelum sidang pra peradilan aku pengen tanya dulu deh. Kamu sempat yakin nggak kamu bisa keluar? Selalu yakin sih, dari pertama juga selalu yakin.
Gila ya, hebat kamu ya. Maka orang di dalam juga pada gitu kok, kan banyak yang pro kontra di dalam, yang sesama tahanan juga banyak pro kontra. Tapi ya saya terlalu yakin dengan diri sendiri. Tapi kan ini Konoha. Iya, memang benar. Jadi banyak sekali orang-orang teman-teman yang di dalam pada ngomongin, ada yang ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra sama saya, Pak. Banyak. Ada yang selalu ngomong sama, oh gak mungkin nih pembunuh juga gak mungkin ngaku, terus ya, kamu tuh masuk ke sini pasti ya bersalah lah gitu loh, gak mungkin polisi juga nangkap orang yang gak bersalah. Ya tapi saya selalu menjelaskan bahwa saya emang gak melakukan itu, jadi terserah kamu mau ngomong apa seperti itu, saya selalu yakin seperti itu. Oke. Terus berarti kamu yakin kamu bisa keluar nih? Kalau misalnya nih, kenyataannya tidak seperti itu. Kamu nggak menang pra peradilan, bahkan pra peradilan itu tidak ada. Bahkan yang pengacara ini pengacara yang belain kamu juga luar biasa loh. Yang dilawan ini bukan kaleng-kaleng. Gede, bener. Peggy, aku kasih tahu kamu ya. Mungkin pengacara nggak kasih tahu kamu, tapi ini kata-kataku karena aku juga pernah di posisi seperti kamu ya. Iya. Kalau pengacara lawannya itu adalah klien juga, itu masih enak. Iya. Kalau lawan Misalnya kamu berkelahi dengan saya, itu pengacara kamu lawan saya, itu masih enak. enak. Tapi kalau yang dilawan ini institusi. Sulit. Mereka itu cari makan di situ besok-besok ya. Iya, benar. Bisa ketemu lagi Iya. di perkara yang Benar lain. ya, Bu ya? Betul. Benar ya? Betul. Itu yang nggak sembarangan loh. Nggak sembarangan loh. Bisa jadi pengacara itu juga ya yang dikorbankan juga privasi mereka juga. Benar. Dan bisa jadi mereka juga nggak mau lah ngapain pra peradilan, karena pra peradilan ini kan yang berhadapan kan. Iya, betul. Kita seolah-olah dianggap melawan. Iya kan, kita kan meragukan institusi kan, artinya kan sebenarnya kan. Andai kata pengacaranya juga, aduh aku nggak mau deh, biar kita selesaikan saja di pengadilan, kan sebenarnya juga bisa seperti itu. Dan ternyata di pengadilan pun kamu diketok, misal seumur hidup. Saya dari awal sudah yakin, tapi saya kembali lagi saya serahkan semuanya kepada di atas. Jadi apapun takdir untuk depan saya ikhlas seperti itu. Saya selalu belajar seperti itu, menekankan selalu ikhlas apapun yang terjadi ke depannya. Tapi saya selalu optimis bahwa saya itu nggak bersalah. Saya selalu optimis bahwa saya ya tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi saya selalu ikhlas aja siapa yang terjadi ke depannya seperti apa. Karena mungkin itu takdir saya selalu bilang seperti itu kepada penjaga-penjaga di situ juga. Selalu bilang gitu, apapun yang terjadi takdir, apapun yang terjadi untuk depannya saya ikhlas seperti itu. Tapi saya selalu percaya Pak. Anda orang positif ya? Positif. Anda orang yang sangat positif. Iya. Lalu ternyata diketok nih palu pra peradilan, Anda menang. Apa perasaan Anda pada waktu itu? Bahagia sih, bahagia dan ya kayak gak nyangka tuh bahagia. Pertama kali kamu dengar ya gimana coba? Ya saya kaget. Ya kan pertama kali saya diberitahu tuh dari Pak Wadirnya tuh. Kompol Agus. Itu udah pertama kali itu jam 12-an lah. Beliau ke kamar tahanan saya kan. 12 apa nih? Siang. Iya. Beliau ke situ terus ngucapin selamat ya Peggy ini. Ayo kamu ganti baju. Saya tuh bertanya, ganti baju kemana Pak? Kamu pulang. Saya nggak percaya tuh, sempat di dalam hati tuh, pulang. Emang udah menang itu kata saya tuh. Bertanya-tanya tuh. Pas kata Pak Agus itu yang jelasin, ya kamu ini kamu tadi hakim udah mengetok palu bahwa kamu tidak bersalah. Terus si beliau juga Pak Agus juga menjelasin semua tahanan tuh bahwa kalian harus belajar dari contoh ini. Kalau kalian tidak bersalah, kalian harus perjuangkan itu, dan kalian kalau misalkan bersalah ya ngaku bersalah, kalau enggak ya ngaku enggak gitu. Jadi semua itu Allah itu pasti maha adil katanya. Yang salah itu pasti akan terlihat salah, deh benar seperti itu si beliau. Masih ada keadilannya di dunia ini ya. Iya, jadi kalian harus percaya aja, harus banyak berdoa. Ya, setelah itu kan ada lagi nih selama tahanan saya di kamar tuh, yang lagi di bon ke depan tuh. Dan beliau udah masuk lagi tuh. Beliau sempat langsung meluk saya itu. Peggy selamat ya, kamu menang gitu. Saya itu yang membuat saya yakin jadi menang, meskipun ya saya masih kurang yakin aja itu. Kalau dari pihak keluarga saya dan pihak kuasa hukum saya belum ngasih tahu gitu. Jadi saya dari itu tuh udah mulai percaya, menang alhamdulillah. Sampai saya di situ ya sholawatan terus sujud. Banyak teman-teman pada sorakin orang yang menang, pergi pulang gitu. Banyak sekali sampai sore. Pas ketika malam tuh baru ada dari tim kuasa hukum saya tuh jenguk penjemput gitu. Jemput dan keluar iya, ya. Alhamdulillah. Dan di saat itu meriah banget, suasana juga meriah. Pada penjara yang ada di mana-mana. di depan pas waktu saya masih di dalam tuh sholawatan, semua penjaga tuh kayak yang piket tuh hari itu sampai ngucapin selamat semua mereka pada sholawatan, ikut sholawatan, terus yang tahanan lain juga pada sholawatan terus dari jam 1 siang sampai malam saya keluar tuh sholawatan terus mereka.
ngucapin selamat meriah lah bener. Apa yang berbeda Peggy sebelum masuk penjara dan Peggy setelah masuk penjara? Kurusan di dalam, kurusan katanya. Kurusan ya? Banyak yang bilang kurusan kamu di dalam, kan sebelum masuk kan aku kalau di luar makan banyak sih, sekitar sehari nyampe 4 piring, 4 kali, kalau di dalam cuma 2 kali. Kenapa? Kan terbatas di dalam. Terbatas. Seperti itu. Terus tiba-tiba kamu keluar Iya. jadi artis kamu. Alhamdulillah. Jadi Setiap hari kamu masuk TV. amin. Jadi banyak hikmahnya. Jadi balik kejadian itu pasti ada hikmahnya seperti itu. Jadi saya waktu di dalamnya saya menganggap di sebagai di pesantren lah, saya menganggap itu sebagai untuk bisa menguatkan keimanan saya, untuk bisa belajar ikhlas seperti itu. Dan alhamdulillah kan sekarang ya buah dari keikhlasan itu udah mulai terpanen seperti itu. Saya juga nggak nyangka bakalan jadi seperti ini. Nggak pernah ada dalam pikiran saya bakalan punya nasib kayak gini. Alhamdulillah. Gak ada pernah ya kepikir ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi host di Prime News. Bahkan semalam nih Bang Abe tuh ngikutin terus sampai jam 2 pagi. Siapa? Bang Abe Abraham Silaban. Oh, Dari mulai maghrib di studio Inews tuh sampai malam ngikutin terus. masuk TV setiap hari, wawancara media setiap hari, di podcastnya Om Deddy, di podcastnya Dr. Rizal. Iya, yang dulu saya hanya bisa melihat dari TV, dari tayangan YouTube. Akhirnya sekarang saya bisa berjumpa. Jadi belakang saya, bisa salaman. belakang saya. Iya, sangat-sangat bahagia, luar biasa sih. Jadi sebenarnya ini musibah atau berkah sih sebenarnya? Ya, bagi saya sih musibah dan berkah sih. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah posisi seperti sekarang, andai kata waktu diulang lagi dan kejadiannya bisa jadi seperti ini, tetap kayak gitu kan, kamu tetap mengulangnya lagi atau enggak sih? Dengan segala berkah dan musibah yang ada. Ya saya serahkan saja yang main di atas sih. Menyerahkan saya main di atas sih, karena takdir kan nggak ada tahu. Tapi ya saya pengen sih ya normal-normal aja lah, hidup normal lagi gitu. Saya kayak dulu Mas. Tapi Ya banyak juga yang dikorbankan. iya. Kan ibu sedih terus. Iya. Untung ibunya sehat loh. Iya. Kalau aku dulu ditangkap 1 kali 24 jam, aku 2 kali. 1 kali dijemput dari Palembang ke Jakarta, itu dijemput gila viral itu. Aku dicangking, diangkat, sampai tarik-tarikan 1 kali. Terus yang kedua kali aku di penjara 1 kali 24 jam. Aku ya sih nggak apa-apa, sama kayak kamu. Mentalku kuat karena aku ngerasa kayak aku nggak salah. Aku nggak salah. Aku yakin aku nggak salah. Aku bilang. Tapi kan Keluarga, Keluarga. orang tua ya. ibu ini kan ketakutan ya. Nangis-nangis, papaku nangis-nangis, ketakutan. Bahkan ketika aku keluar, papaku tuh berlutut di depanku loh. Pasti. Minta aku jangan lagi terlalu vokal. Karena beliau khawatir. Ya. Khawatir semuanya ya. Itu sih sebenarnya sih. Benar. Kalau berkahnya ya kita syukurin sama-sama. Iya benar. Tapi setelah ini kamu mau ngapain lagi nih? Ya, Mau main film Peggy? Peggy Setiawan, Peggy? Vina 2. Peggy 49 hari. Drama. Bisa. Drama 49 hari. Iya. Kalau saya pribadi sih setelah ini ya pengen melanjutkan kegiatan saya, mulai bekerja lagi, terus ya melanjutkan mimpi dan cita-cita saya yang sempat tertunda seperti itu. Apa cita-cita kamu Peggy? Pembagian kedua orang tua saya seperti itu. Itu adalah yang paling utama sih. Maka dari itu kan saya selama ini kan selalu mengesampingkan ego saya untuk bisa mengutamakan keluarga dulu. Contoh saya kan sampai saat ini belum menikah karena dan belum sempat kepikiran juga buat ke sana karena saya kan lebih fokus ya buat nyelesain sekolah adik saya dulu sih, yang cewek itu 2 kan. Nah sekarang 1 kan udah selesai, tinggal 1 lagi, sebentar lagi udah selesai seperti itu. Gila jalan hidup yang luar biasa yang kamu alami ya. Sudah kejadian kayak gini, kamu ada dendam? Nggak ada sama sekali, saya nggak pernah punya dendam, saya udah mengikhlaskan sih. Nah itu bedanya kamu dengan saya. Saya masih dendam. Tapi kan dendam hal yang wajar. Wajar. Siawi. Tadi bagaimana kita menanggapinya saja seperti itu. Saya 1 kali 24 jam itu rasanya itu kayak neraka bagi saya. Bener emang. Kamu 49 hari Peggy. Apalagi 49 hari. Gak ada kan rasa kayak siapa nih yang biang keroknya kayak gitu, kamu pengen laporin? Ya itu sih ada sih, cuman saya terlepas dari itu kan saya selalu ya udah mengikhlaskan aja apapun yang terjadi, ya mungkin ini udah takdir saya gitu, jadi saya ikhlas. Jadi saya karena saya kan di dalam nggak bisa apa-apa, saya kan nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya materi, nggak punya apa, jadi saya hanya bisa pasrah aja gitu, berdoa, hanya bisa berdoa aja, kekuatan saya itu belajar ikhlas aja seperti itu. Peggy, kalau kamu mengucapkan terima kasih Iya. dengan siapa yang
Nomor satu. Nomor satu pada kedua orang tua saya, mama saya, adik-adik saya, dan kepada seluruh keluarga besar saya, dan kepada Bu Yanti, kepada ya seluruh tim advokat saya yang ke-74 itu, dan yang buat semua orang-orang yang udah menyayangi saya, masyarakat Indonesia, para netizen luar biasa, para media juga luar biasa, para kru itu luar biasa. Sampai kamu di mobil tuh, Iya. wartawan di belakang kamu. Iya, wartawan di depan saya itu. Itu kemana-mana sampai saat ini, kemarin juga masih ngikutin terus. Ya. Takut lepas kamu ya. Dia takut kamu hilang. Iya, kemana-mana ngikutin terus. Biar langsung kalau ditanya bos, minta komentar langsung ya. Langsung ada, iya. Tapi kamu ramah ya dengan wartawan ya? Alhamdulillah sih. Saya kan orangnya gampang bergaul. Seperti itu. Jadi saya ya selalu menghargai lah. Kan ini pekerjaan mereka, jadi saya harus. Pertanyaan macam apa ini? Peggy katanya kamu dijodohin. Sama siapa? Ya itu ada sih, ada salah satu yang kemarin juga pernah ketemu di daerah Cikini itu, pernah makan bareng. Gara-gara kasus ini? Iya. Dengan siapa kamu dijodohin? Ada lah dengan salah satu itu ada. Salah satu apa? Yang Pengacara? TikToker sih katanya. Bapaknya kan aktif di dunia medsos. Gitu. Kan katanya beliau itu punya najat bahwa saya bebas itu nanti mau jodohin anaknya dengan saya seperti itu. Oh gitu? Iya. Kamu mau nggak tapi? Ya saya sih serahin aja main di atas sih, karena saya belum sempat kepikiran itu sih. Jadi saya kan yang pertama kan kembali lagi keluarga dulu. Oke. Kan adik-adik saya kan belum tamat semua sekolah, jadi saya mau namatin keluarga adik-adik saya dulu. Nanti kalau misalkan mereka udah tamat kan udah nyari kerja, udah bisa kan tidaknya kan mereka bisa lebih baik dari saya lah dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal bisa membagian keluarga seperti itu. Nah setelah itu kan nanti baru saya mikirin bagaimana ke depannya seperti apa buat saya seperti itu sih. Luar biasa. Luar biasa Peggy. Ini gambaran di saya kalau orang baik itu dan orang benar itu akan punya nasib yang baik dan nasib yang benar. Walaupun kamu satu dari sekian ratusan ribu orang atau jutaan orang yang saya kenal. Tapi kamu luar biasa sih, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Setelah kenal jadi lebih luar biasa sih. Positive thinking, orangnya berpikiran terbuka, sangat berani, baik dengan orang tua dan adik-adik. Sukses Peggy. Amin. Kalau jadi artis mau Peggy? Insya Allah. Iya sering live ya. Bantuin saya live lah jualan. Ya, boleh. Tunggu. Benar ya? Iya benar. Oke sip. Ya. Deal. Bantuin saya jualan nanti ya. Oke. Kabarin aja. Oke Peggy, mudah-mudahan Amin. nggak ada lagi deh Amin. drama-drama lagi. Amin. Ya Bu. Tenang ya Bu ya, sudah ya. Ya, Bisa bahagia Bu. ya bisa. Bisa bahagia. Ibu pengacara, habis ini ada drama apa lagi Bu? Ya mudah-mudahan nggak ada. Udah selesai. Kan putusan sudah inkrah, berarti Peggy memang bukan tersangkanya. Karena penetapan tersangkanya tidak sah, sudah dikatakan tidak sah oleh oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Untuk hukumnya, habis ini saya akan bedah tuntas. Aku nggak pernah bedah kasus Vina sedikit pun loh, sumpah. Silakan. Dari Vina tuh viral, semua orang bawa, aku nggak bawa karena ini lebih ke film menurutku, lebih ke film ya. Tapi kalau kamu ini benar-benar ini Vina jilid 2 2.0 menurutku ya. Dan ini perlu aku angkat sih, perlu aku bahas. Peggy setelah 8 tahun. Iya. Aku akan bahas detail tapi nanti dengan Pak pengacara Tony Siap. nanti ya, detail untuk kasusnya. Yuridisnya ya secara hukumnya. Dengan Peggy dengan ibu ya yang ringan-ringan aja lah, sudah penting sudah selesai. Mau liburan lagi kan? Liburan. Ke Bali ya. Iya, ke Bali. Mantap. Sudah pernah ke Bali? Belum. Ini baru yang pertama kali, makanya saya kemarin udah belajar renang sih. Itu persiapan. Tapi di situ bukan jangan takut berenang. Takutnya sama bule. Iya, digodaan itu. Nanti dikejar. Jadi dikejar-kejar bule. Berapa hari Peggy di Bali? Kurang tahu sih, saya serahkan sama yang ngajaknya aja berapa hari. Iya, Kalau saya emang maunya lama gitu. Gitu. Pintar juga dia ya. Saya undang ke tempat saya lah nanti. Siap. Main ke beach club saya ya. Oh, Ke iya, Atlas ya boleh. nanti ya. Boleh. Saya Beneran. bukain komplimen dari Dr. Richard, Peggy, Boleh. dan Siap. keluarga serta Amin. pengacaranya ya. Boleh beneran ya? Beneran deh. Beneran deh. Kapan saya bohong? Kamu harus masuk Atlas. Yang aku takutnya kamu masuk Atlas, kamu lihat bule-bule pakai bikini, kamu nggak mau keluar. Aku takut itu. Iya bahaya. Aku
takutnya kamu bilang, "Mak, aku nggak mau keluar dari sini." Kayak gimana coba? Bener. Gara-gara dokter Richard. Iya. Tapi kuat iman ya. Iya, alhamdulillah insya Allah. Kuat ya. Insya Allah. Oke, Peggy, thank you, Peggy. Siapa? Sehat-sehat ya, Amin, Peggy. amin, Ibu, amin. makasih Ibu. Sama-sama. Ibu, makasih.